Chapter 1176 memasuki area terlarang. Masa hitam kapal induk melaju melintasi alam semesta yang dingin, melewati jalur langit berbintang kuno yang panjang. Akhirnya, mereka mendekati tujuan mereka. Hutan baja yang sangat besar berkedip-kedip dengan kilau yang menakutkan. Aku sudah dekat, aku kembali. Ye Fan sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali dengan cara seperti itu, duduk di atas kapal perang logam. Dia telah meninggalkan langit berbintang ini selama 2 tahun. Itu bukan waktu yang lama, tapi juga tidak sebentar. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lamanya. Apakah jalan keabadian telah terbuka? Berapa banyak orang bijak dari alam luar yang telah datang? Apakah telah terjadi perubahan besar di dunia ini? Semuanya tidak diketahui, menunggunya untuk kembali menjelajahi dan memahami. Cahaya bintang berkedip-kedip. Armada logam sedingin es melesat melintasi langit, langsung memasuki wilayah bintang ini, tiba di tempat tujuan ekspedisi. Domain bintang biduk memiliki kekuatan hidup yang agung. Itu sudah merembes ke langit berbintang dari jauh. Ada di sini, itu bintang besar ini. Itu benar-benar bintang purba yang misterius dan memiliki kehidupan. Bintang itu hanya lebih besar dari bintang dewa kita yang kekal. Penciptaan benar-benar ajaib karena telah menciptakan sumber kehidupan seperti itu. Mulai sekarang, tempat ini akan bersinar dengan cahaya abadi. Ini akan menjadi tanah ilahi untuk kebangkitan kita. Pada saat ini, bahkan para bangsawan besar tidak bisa menahannya lagi. Mereka sangat bersemangat, dan mata mereka menusuk. Penduduk asli ini terlalu tidak berguna. Mereka menjaga tambang emas tetapi tidak tahu cara menambangnya. Ki spiritual di sini melimpah, tetapi mereka hanya tahu bagaimana cara berkultivasi. Mereka tidak tahu bagaimana cara berkembang secara menyeluruh. Kami akan membimbing mereka. Berdasarkan intuisi mereka, mereka menduga bahwa ini adalah sumber kehidupan yang sangat kuno. Pasti ada rahasia dari era kekacauan primitif. Biji ilahi dan obat-obatan abadi pasti ada. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Setelah melintasi lautan bintang selama setengah tahun, mereka akhirnya mencapai akhir. Perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Saya harap garis keturunan asli di sini lebih kuat. Ketika saatnya tiba, kita bisa memanfaatkan mereka. Kita akan membutuhkan mereka untuk menambang biji ilahi dan kekuatan garis keturunan mereka akan membantu kita berkultivasi. Para ahli dari berbagai ras semuanya bersemangat. Mereka semua menggosok telapak tangan mereka, siap untuk maju dan menjadi pahlawan antar bintang. Senyuman dingin tergantung di bibir Ye Fan. Apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukan tempat ini sebagai harta karun sumber daya? Apakah mereka pikir mereka bisa membunuh dan menjara sesuka hati? Begitu mereka tiba, jarak antara 12 klan kerajaan besar secara otomatis melebar. Mereka semua berjaga-jaga satu sama lain, takut seseorang akan diam-diam menyerang orang-orang mereka sendiri untuk memperjuangkan obat dewa. Petir melintas di mata Ye Fan. Gayung besar sedikit berbeda. Aura jalan besar itu kacau, gelap dan tidak dapat diprediksi, seolah-olah ditutupi oleh tirai besar. Itu aneh. Mungkinkah jalan menuju keabadian telah benar-benar terbuka? Mengapa rasanya begitu dalam dan tak terduga? Saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Pada saat ini, orang-orang suci yang datang bersama mereka keluar dari kabin satu demi satu. Mereka memandang bintang-bintang yang luar biasa di bawah dan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Mereka tidak bisa melihat melalui tempat ini. Tidak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah tempat penyimpanan harta karun kuno. Ada lapisan aura misterius di sekitarnya, jadi kita tidak bisa ceroboh. Yang terbaik adalah berhati-hati. Seorang suci mengingatkan. Hatinya sedikit tidak pasti. Apa yang ada di sini? Itu hanya sekelompok penduduk asli yang hanya peduli dengan tubuh fisik. Tempat ini akan menjadi harta karun sumber daya kita. Menurut ingatan lautan kesadaran Dewa Iblis, ada beberapa orang suci di bintang kuno ini. Namun, dengan begitu banyak orang suci yang menemani mereka, dengan begitu banyak ibu dan baju besi Raja Suci di sini, itu sudah cukup untuk meratakannya. Beberapa raja tampaknya tidak keberatan dan penuh percaya diri. Mereka memperlakukan tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri dan ingin segera membaginya. Tentu saja, keluarga Raja Awan-Awan Valet, keluarga Zhao, dan banyak raja lainnya masih cukup berhati-hati. Melihat adalah percaya, jadi mereka segera mengirim kapal pengintai untuk mencari tahu kebenarannya. Ada yang tidak beres. Bintang besar ini sangat aneh. Aku tidak bisa melihatnya. Orang suci berbicara. Tatapannya seperti kilat. Dia secara pribadi mengawasi sebuah kapal induk dan menatap layar besar. Dia tidak bisa melakukan pemindaian menyeluruh, jadi pada akhirnya, dia mengirimkan indera ilahi yang kuat.
Ada formasi kuno yang luar biasa yang melindungi bintang besar ini. Itu melakukan pertahanan. Semua orang tercengang dan menunjukkan ekspresi heran. Hanya bintang yang telah melahirkan dewa-dewa kuno yang memiliki karakteristik seperti ini, yang memiliki pola-pola magis yang secara otomatis melindunginya. Benar, saat itu, ada One King yang kemungkinan besar menyentuh domain itu. Ada juga Wuxi. Mereka dengan cepat memikirkan One King dan Wuxi. Mereka merasa bahwa kemunculan pola formasi kuno seperti itu bisa dimaafkan. Jika tidak, itu akan salah. Tidak lama kemudian, sinyal ditransmisikan dan gambar yang jelas diproyeksikan di layar besar. Para kultivator bintang dewa abadi diserang. Apa ini? Apakah ini harta karun yang jatuh dari alam luar? Mungkinkah ini senjata orang suci? Ini mungkin senjata yang jatuh dari perang para dewa di alam luar. Cepat kejar, itu mungkin keberuntungan yang besar. Sekelompok kultivator dari alam rahasia transformasi naga mengejarnya. Setelah itu, beberapa ahli yayasan abadi tertarik. Mereka mengejar kapal pengintai, ingin menangkapnya. Di berbagai ibu kota, semua kultivator yang melihat pemandangan ini tercengang. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir dari mata mereka. Sekelompok orang desa, sungguh menyedihkan. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kapal pengintai, mengira itu adalah senjata ilahi. Inilah yang disebut pertapa. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa mereka menggali harta karun dari tubuh manusia, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak tahu apa-apa. Jika kita mengirim kapal induk kelas suci ke bawah, itu sudah cukup untuk menyapu wilayah mereka. Kedua belas raja dan markis benar-benar merasa nyaman. Banyak ahli menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Kelompok pertapa seperti itu tidak ada apa-apanya. Swoosh! Kapal pengintai melakukan lompatan spasial dan menghilang dari wilayah itu. Hal ini menyebabkan kelompok penduduk asli tercengang. Mereka kehilangan target mereka dan semuanya mundur dengan kesal. Di alam luar, 12 klan raja bahkan lebih nyaman. Wajah mereka sangat ringan. Penduduk asli seperti itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Ini hanya area kecil. Jangan tidak sabar. Yang terbaik bagi kita untuk menyelidiki dengan hati-hati. Kita tidak boleh lengah. Merasa nyaman adalah satu hal, menjadi sembrono adalah hal lain. Bagaimanapun, ini adalah ekspedisi yang sangat penting. Tidak ada yang benar-benar impulsif dan mengambil risiko. Kapal pengintai mendekati gunung abadi dan menangkap pemandangan yang jelas di langit di luar. Oh, ini benar-benar gunung hitam yang megah. Itu semua adalah kaisar gunung. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam kekaguman. Aura tak terbatas dan megah itu menyerang wajah mereka, membuat setiap orang dari mereka berdebar tak terkendali. Tunggu sebentar, apa itu? Kapal pengintai belum memasuki gunung abadi, tapi sudah menangkap pemandangan dari jauh. Mereka melihat pemandangan yang aneh. Itu hanya kura-kura yang bisa terbang. Apa yang harus diributkan? Setelah adegan itu membeku, seorang raja mengejek dan berkata kepada orang lain. Raja yang lain tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata, ada yang tidak beres. Ini adalah kura-kura hitam. Oh, tidak, ini sebenarnya adalah obat kuno. Apa, ini? Pada saat ini, bahkan orang-orang suci pun terkejut. Mereka menatap pemandangan yang membeku dan mengamatinya dengan seksama. Ini adalah kura-kura berkepala naga. Itu juga bisa disebut kura-kura hitam, tetapi memiliki akar. Kura-kura ini terbang melintasi langit di dalam gunung abadi dan menebarkan cahaya yang berkilauan. Belum lagi banyak raja, bahkan, Yevan yang asli, pun tercengang. Dia melebarkan matanya. Setelah bertahun-tahun, dia melihat tangkai obat abadi ini lagi, kura-kura hitam, juga dikenal sebagai obat 10.000 tahun. Saat itu, ketika dia, gadis kecil, Pang Bo, dan Li Heishui secara tidak sengaja memasuki gunung abadi, mereka telah melihat tangkai obat dewa ini. Pada saat itu, ia sangat terkejut hingga terbang melintasi langit. Ini adalah obat kuno yang menakjubkan. Ini adalah kesempatan alami yang luar biasa. Kami telah mendapatkan perawatan dari langit, dan kami akan mendapatkan panen yang menakjubkan di sini. Seorang raja menelan seteguk air liur dan berkata, saya yakin ini pasti obat legendaris kuno. Obat abadi. Itu bisa disempurnakan menjadi pil abadi 9 revolusi oleh para dewa, dan itu juga bisa disempurnakan menjadi cairan evolusi lapisan ke-9 yang sempurna oleh kita. Suara mereka semua bergetar. Mereka tidak pernah menyangka akan ada sumber daya yang begitu melimpah. Nilainya sangat mengejutkan sehingga mereka hampir pingsan. Menurut lautan kesadaran Dewa Iblis, ada banyak tempat lain seperti bumi abadi ini, dan nilainya sama.
Mungkinkah ada barang abadi yang serupa? Nafas sekelompok orang itu menjadi tergesa-gesa. Semua ini terlalu mengejutkan. Bagi mereka, cairan evolusi lapisan ke-9 adalah godaan terbesar di dunia. Semua mata mereka menjadi merah. Sial, keluarga Chow mengambil tindakan lebih dulu, bergegas menuju bumi yang besar di bawah. Klan Lan Tuo juga tidak menepati janji mereka, turun lebih dulu. Keempat induk keluarga bergerak bersama, bergegas menuju wilayah utara bersama-sama. 12 klan besar pada awalnya terpisah, masing-masing menjaga suatu daerah dan mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Sekarang mereka melihat kedua klan bergerak, bergegas menuju target masing-masing, tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang. Mereka semua takut bahwa hal-hal yang baik akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Kapal perang besar berlayar, membentuk hamparan hitam. 4 klan lainnya bergerak, bergegas menuju sumber kehidupan di bawah. Kemudian, tidak ada yang peduli dengan hal lain. Klan-klan bergerak secara terpisah, bergegas menuju daerah target mereka sendiri. Kapal pengintai yang mengirimkan gambar kembali memasuki Gunung Abadi dan tiba-tiba hancur, kehilangan kontak dengan mereka. Tidak masalah. Jika seorang suci benar-benar muncul, orang bijak dan raja prajurit perang suci kuno kita adalah vegetarian, begitu banyak kapal induk yang cukup untuk melenyapkannya dalam sekejap. Banyak orang di kapal induk memasuki bintang kuno dengan kerinduan dan harapan yang indah, bergegas menuju tambang kuno asal, Gunung Abadi, Gua Api Kilin, Sarang 10.000 Naga, dan tempat-tempat lain. Ye Fan juga akhirnya pindah. Keluarga kerajaan Matahari Terbit hanya memiliki satu kapal induk yang tersisa, dan orang-orang suci telah jatuh. Ratusan kapal perang yang tersisa bukanlah ancaman baginya. Dia ingin merebut kapal induk ini, dan terlebih lagi, dia ingin mendapatkan cairan evolusi. Memanggil anjing mati. Ye Fan sudah lama terbiasa dengan cara menggunakan kapal perang. Dia mencoba menghubungi orang-orang di desa surgawi di kapal perangnya sendiri. 2 tahun lalu, dia merebut kapal suci di luar Gunung Abadi. Meskipun tidak memiliki kehendak ilahi di dalamnya dan tidak bisa melompati ruang angkasa, semua fungsi lainnya masih ada di sana. Dia menyerahkannya kepada Kaisar Hitam. Sial, itu benar-benar halusinasi. Mengapa saya mendengar seorang bajingan memanggil saya? Ada pintu masuk antara desa surgawi dan dunia luar, dan kapal Kaisar Hitam ada di sana. Pada saat ini, itu agak mencurigakan. Seorang pria botak menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, memegang botol anggur kecil. Dia bersendawa dan berkata, "Aku juga mendengarnya. Sepertinya itu suara Tuan." "Benar, itu aku. Ini bukan halusinasi. Aku kembali." "Ah, Tuan." Si botak kecil duduk di tanah dan menggosok matanya yang besar. Dia menatap layar besar dan berkata, "Guru, Kaisar Hitam memaksaku untuk minum. Saya tidak ingin minum. Aku merindukanmu." "Sial, kau mencuri anggur lagi. Apa hubungannya denganku?" Kaisar Hitam hampir menelannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menatap Ye Fan dengan tidak percaya dan berkata, "Anak nakal, kamu. Kenapa kamu kembali? Jangan bicara tentang hal lain dulu. Ada hal penting yang ingin kuberitahukan pada kalian. Kali ini, kami memiliki operasi besar. Kami akan menjarah sejumlah besar kapal induk, semuanya adalah level Sein." Ye Fan dengan cepat menyampaikan pesan itu. Ke-12 keluarga kerajaan semuanya memiliki cairan evolusi dan ibu, jadi ada baiknya mengambil tindakan. "Ah, merampok alien liar." Si botak kecil adalah orang pertama yang bersemangat. Chapter 1177 Siapakah Sang Mangsa? Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Markis. Setelah memindai dan menginterogasi, Ye Fan akhirnya naik ke kapal induk klan Matahari Terbit. Orang-orang di sini semuanya adalah keturunan langsung dari klan tersebut. Dalam keadaan normal, tentara bayaran tidak diperbolehkan turun. Lapis Lazuli adalah kapal yang megah dengan panjang 4.500 meter. Itu adalah kapal harta karun tingkat Sein yang langka dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Sayangnya, tidak ada Sein yang mengawasinya. Membiarkan Ye Fan turun hanya bisa dikatakan sebagai bencana. Di dunia sekarang ini, siapa di bawah Sein yang bisa menaklukkannya? "Ada apa?" Seorang ahli dari klan Matahari Terbit bertanya dengan sedikit penghinaan di matanya. Mereka tidak menghargai tentara bayaran dan kultivator yang direkrut untuk sementara. Mereka awalnya digunakan sebagai umpan meriam. Tapi sekarang, planet ini tampaknya tidak berbahaya. Ada sumber daya di mana-mana, jadi orang-orang ini tampaknya tidak begitu penting. Sebaliknya, mungkin terlalu banyak dikonsumsi. Aku datang untuk mengambil alih kapal ini. Ye Fan tersenyum. "Apa?
Beraninya kamu, tentara bayaran rendahan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Pakar keluarga kerajaan kota matahari terbit berdiri. Uff. Ye Fan mengarahkan jarinya, dan sekuntum darah muncul di antara alis orang ini. Dia meninggal di tempat. Ekspresinya membeku di wajahnya saat dia jatuh lurus ke bawah. Hua, ada kekacauan di dalam kabin. Orang-orang di sebelah mereka semua melompat dan ekspresi mereka berubah. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Itu tidak terduga. Siapa kamu? Mengapa kamu mengkhianati majikanmu? Seorang pria paruh baya berteriak. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Ye Fan, dan saya berasal dari planet kuno ini. Di mata Anda, saya adalah penduduk asli, kata Ye Fan. Kamu, pertapa yang menantang keluarga Cao dan menyebabkan surga dipermalukan. Kamu, sebenarnya berasal dari sini. Semua orang terkejut. Cepat, sebarkan peringatan ke seluruh armada. Seorang pemain besar berteriak dengan jengkel. Dia sangat marah. Yang lain juga memiliki firasat buruk dan semuanya mundur. Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatan tempur Ye Fan begitu kuat sehingga tidak ada Sein yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, teknik sucinya sangat dalam, dan visi tubuh Sein-nya ditampilkan. Semua orang tersapu dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tidak ada gunanya. Salah satu tubuh tahu saya telah pergi ke ruang kontrol utama dan memutuskan hubungan antara kapal ini dan dunia luar. Mereka benar-benar terisolasi. Suara Ye Fan dingin dan kejam. Di ruang kendali utama, tubuh Tao Ye Fan bersinar dengan cahaya ilahi 5 warna, langsung menghancurkan lebih dari selusin ahli dan merobohkan para markuise dari klan matahari terbit yang datang setelah mendengar berita itu. Dia dengan cepat mengisolasi daerah itu dan menyegel semua area penting untuk mencegah orang-orang dari ras ini melakukan sesuatu yang nekat dan merusak diri sendiri. Hal-hal yang terjadi terlalu tiba-tiba. Orang-orang dari klan matahari terbit benar-benar tercengang. Kapal induk telah berganti pemilik. Ini adalah ilusi yang tak tertandingi dan sulit diterima. Tubuh Tao Ye Fan memasuki ruang kontrol utama, sementara tubuh aslinya menyapu para ahli di kapal induk besar itu seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Tidak ada yang bisa menghentikannya kemanapun dia pergi. 1 jam kemudian, dia memiliki kendali penuh atas kapal induk. Beberapa pemimpin klan matahari terbit telah tewas. Sisanya telah menjadi tawanan dan terkunci di pintu kabin yang tertutup. Mereka penuh dengan keengganan dan sangat tertekan. Ini seperti sebuah mitos. 1 orang telah menangkap salah satu induk kapal mereka dengan begitu cepat. Mereka benar-benar dikalahkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Fan segera menemukan cairan evolusi. Setelah membuka gabus, esensi meluap. Dia mengendusnya dan segera memastikan bahwa itu melampaui tahap ketiga. Mereka mengatakan itu tidak sebagus cairan evolusi tahap keempat dan perlu diberi nutrisi dan disempurnakan. Jadi, saya akan menyimpannya untuk saat ini. Ye Fan tidak membunuh para tawanan karena mereka sangat berguna. Mereka tahu bagaimana mengendalikan alat perang para orang bijak kuno, seperti kapal induk dan kapal perang, yang bisa diserahkan ke desa surga. Kemudian, dia mengendalikan Markis dan mengirimkan pikiran ilahi ke dahi Markis. Dia mengeluarkan perintah demi perintah, memobilisasi ratusan kapal perang di sekitar kapal induk. Dia memerintahkan armada untuk memasuki wilayah utara tetapi tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia mengemudikan kapal induk itu sendiri dan melompat menembus angkasa, langsung tiba di desa surga. Anjing hitam besar itu sangat terkejut, dan matanya bersinar hijau. Setelah melihat pesawat luar angkasa 2 tahun lalu, dia sudah tahu nilainya. Dia meneteskan air liur dan berkata, "Punyaku, indukku ada di sini." Si botak kecil berlari mendekat dan mengeluh, "Tuan, ketika Anda tidak ada di sini, Kaisar Hitam dan Tetua Duan mendesak saya untuk minum dan menjarah harta orang lain. Saya tidak melakukannya dengan sukarela. Aku merindukanmu. Haha, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, dan secepat ini." Li Tian muncul. Dia seanggun sebelumnya, dan aura jahatnya tidak berkurang. "Wahaha, aku tidak menyangka bisa menangkap alien suatu hari nanti. Ini hebat." Long Ma, yang berharap dunia berada dalam kekacauan, muncul. Dia sangat cepat dan melesat seperti awan merah. Surainya seperti api, dan sisik di tubuhnya yang kokoh menyilaukan. Desa surga benar-benar terkejut. Banyak orang muncul dan melihat ke arah kapal induk yang sangat besar itu. Semua orang sangat terkejut. Terutama ketika mereka melihat Ye Fan, mereka bahkan lebih tercengang. Tidak ada yang mengira mereka bisa melihatnya lagi. Mereka yang menginjakkan kaki di jalur kuno langit berbintang, jalur cobaan terkuat, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang bisa kembali dengan tenang.
Bahkan jika mereka selamat, itu akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Tapi sekarang, hanya 2 tahun telah berlalu, dan Ye Fan tampak hidup dan sehat. Selain itu, dia menculik kapal sebesar itu. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ku bilang, anak nakal, apakah kamu benar-benar menginjakkan kaki di jalur langit berbintang? Kenapa kau kembali begitu cepat? Jangan bilang kau menjadi pembelot. Sabre Honco tua, cucu dari suci pembunuh Qi Luo, berkata. Yang lain tertawa ketika mendengar ini. Anak ilahi. R kecil juga muncul. Dia dengan senang hati melambai pada mereka. Sekelompok besar orang mengelilinginya. Bahkan suci pembunuh Qi Luo pun datang. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, dia menjadi lebih menyendiri. Dia tidak memiliki jejak temperamen seorang pembunuh lagi. Dia lebih seperti seorang filsuf dengan temperamen transenden. Ini tidak masuk akal. Kenapa kau kembali begitu cepat? Saya mendengar dari orang suci tua dari kediaman prajurit luar biasa bahwa akan sangat sulit untuk menemukan jalan kembali setelah pergi. Koordinat langit berbintang di sini tidak jelas, jadi kamu hanya bisa perlahan-lahan menemukan jalan kembali setelah menjadi cukup kuat. The Killing Saint merasa ragu. Aku merindukan semua orang di tengah jalan, jadi aku melakukan perjalanan bisnis kecil. Hari ini, aku secara khusus kembali untuk menemui kalian dan membawakan kalian hadiah yang luar biasa. Kata Ye Fan sambil tersenyum. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata. Sejak zaman kuno, ini adalah pertama kalinya seseorang kembali di tengah jalan setelah menginjakkan kaki di jalur langit berbintang. Ini juga bisa dianggap menentang surga. Aku sudah mengirim orang ke gerbang kerajaan untuk menyampaikan berita. Pangeran Suci, Savage, Jizi, Yao Yuekong, dan yang lainnya akan segera datang. Kaisar Hitam berkata. Matanya sangat cerah. Dia sudah tahu bahwa kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang besar. Mata Longma berputar ke belakang. Dia berjalan mengelilingi kapal induk, mengetuk sana-sini. Setelah mengetahui bahwa itu adalah artefak ilahi, dia segera menjadi bersemangat dan berteriak bahwa dia akan menjarahnya sampai habis. Kaisar Hitam adalah yang paling bersemangat dan berkata, benar, Kaisar ini masih memiliki banyak hal yang belum saya ketahui. Kali ini, saya akan menjadi penguasa di bawah langit berbintang. Setelah menerobos gerbang bintang mereka, kemungkinan besar saya akan dapat memahami altar 5 warna Kaisar kuno yang agung. Tuan, Ye Tong adalah orang pertama yang kembali. Matanya dipenuhi dengan air mata. Dia berpikir bahwa akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak menyangka akan bertemu kembali secepat ini. Ye Fan menepuk pundaknya. Dia menemukan bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, sifat kepahlawanan murid tertuanya berkembang. Kekuatannya meningkat dengan pesat, dan dia akan memutuskan Dao. Dia akan mengambil langkah penting itu. Kemudian, Li Heishui datang. Wu Zongtian dan Jiang Huairen juga tiba. Mereka semua sangat terharu bisa bertemu lagi. Haha, seekor monyet yang ditutupi bulu emas yang berkilau muncul. Energi darah meluap ke langit. Dia seperti seorang dewa yang muncul. Semua orang bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya potensi di dalam tubuhnya. Kultivasi Pangeran Suci maju dengan pesat. Selama 2 tahun ini, dia melakukan perjalanan ke Gunung Meru. Setelah kembali, dia pergi ke tempat pengasingan dan memperoleh buah dao yang luar biasa. Kultivasinya berkembang pesat. Namun, ketika dia melihat Ye Fan lagi, dia pertama kali tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menjadi heran dan berkata, putuskan lapisan ke-8 dao, kamu. Begitu cepat. Ye Fan tertawa dan berkata, sebentar lagi, kita akan berurusan dengan induk-induk itu dan merebut cairan evolusi. Kultivasi kita setidaknya akan meningkat 1 level, bahkan mungkin beberapa level. Dia menjelaskan sebab dan akibat, membuat semua orang menganggukkan kepala. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi dan mereka sangat bersemangat. Kaisar Hitam berteriak dan berkata, sebenarnya ada kegunaan yang begitu besar. Bagaimana dengan ini, Kaisar ini akan mempelajari gerbang bintang dan pasti akan segera menghancurkannya. Ketika saat itu tiba, kita akan langsung menuju ke bintang Dewa Abadi dan merampoknya untuk waktu yang lama. Longma juga penuh ambisi dan berkata, aku ingin melangkah ke langit berbintang dan memasuki bintang penguasa abadi. Aku akan memanggil penjara makam itu dan menyuruhnya menggali pemakaman di sana. Aku juga. Si botak kecil mengangkat tangan kecilnya dan melompat seolah-olah dia takut meninggalkannya. Kelompok bencana baru saja mendengar beberapa berita dan sudah berencana untuk menyerang bintang Dewa Abadi. Hati-hati, ada organisasi bernama Dewa di sana, dan ada banyak hal aneh tentang mereka. Mereka sangat menakutkan.
Ayo pergi dan tangkap makhluk luar angkasa liar hidup-hidup. Kelompok itu tertawa keras dan naik ke kapal induk pada saat yang bersamaan. Jika orang-orang dari bintang Dewa Abadi mendengar ini, hidung mereka pasti akan bengkok karena marah. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai mangsa. Demi keamanan, Killing Sein juga melanjutkan perjalanannya. Itu karena ibu-ibu itu semuanya berkelas Sein dan memiliki orang suci yang memegang kendali. Ada juga beberapa alat perang yang kuat. Pada saat ini, api perang berkobar di mana-mana. Ras Lantuo benar-benar menuju ke tambang kuno asal. Sebuah kapal induk raksasa memimpin puluhan kapal perang di luar wilayah terlarang. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak benar, ada kekuatan aneh yang menakutkan di sini yang menekan berbagai instrumen di dalam pesawat ruang angkasa. Tempat ini tandus tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Seharusnya ini adalah tanah tanpa pemilik. Beberapa orang suci kuno seharusnya tidak berada di sini. Pada akhirnya, puluhan kapal perang terbang untuk mencari jalan. Mereka ingin sampai ke bawah karena batu kehidupan awal mutlak lebih berharga daripada nyawa mereka. Gemuruh. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua kapal perang yang memasuki wilayah terlarang kehilangan kendali. Mereka semua jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Di medan perang lain, ras laut luas dari bintang penguasa abadi telah memperoleh hadiah besar. Mereka melewati tempat berkumpulnya ras kuno dan menyerang, memotong puncak gunung utama mereka dan mencuri sumber daya dalam jumlah besar. Tidak semua ras kuno memiliki raja leluhur. Ras-ras di wilayah ini tidak terlalu kuat dan ditekan hingga tidak bisa membalas. Penduduk asli ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Mari kita pergi ke Gua Api Kilin dan melihat apa yang bisa kita dapatkan dari tanah suci itu. Raja mengangguk dan berkata, Ras Lantuo sedang menyerang ke arah tambang kuno asal. Keluarga Cao dan keluarga Mo dari Laut Iblis asli sedang bergegas menuju Gunung Abadi. Kita harus bergegas dan tidak tertinggal. N. Chapter 1178 Laut berubah menjadi abu. Untuk beberapa ras kuno, hari ini adalah peristiwa yang tak terduga. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir mereka menghadapi serangan yang tidak dapat dijelaskan. Ras laut menuju ke utara. Mengikuti jejak di lautan kesadaran Nanyao, mereka menemukan beberapa tempat tinggal ras kuno dan mengamuk. Kapal perang mereka penuh sesak saat mereka menerobos tanah suci beberapa ras. Terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka menyerang untuk mendapatkan sumber daya, mengambil beberapa ladang obat ras kuno dan beberapa biji ilahi dari perbendaharaan. Tentu saja, ini menyebabkan konfrontasi sengit. Mereka hanya ras kecil dan bukan tandingan mereka. Tanpa raja leluhur, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka tidak bisa melawan kapal induk tingkat suci dan Mesia yang kuat. Si Rache sangat bersemangat. Ras ini tidak kuat dan tidak memiliki orang suci yang mengawasi mereka. Namun, harta mereka kaya, yang membuat mereka semakin yakin bahwa akan ada item kelas abadi yang mengejutkan di Gua Api Kilin di depan. Itu adalah bagian dari esensi bumi kesengsaraan ketujuh. Itu terkubur di tangan mereka. Ini adalah salah satu biji bantu ilahi yang digunakan untuk memurnikan cairan evolusi. Itu bisa disebut barang yang tak tertandingi. Ras laut tak terkalahkan. Kapal induk mereka menutupi langit dan mendorong maju dengan gaya karpet. Mereka menghadapi perlawanan sengit ketika mereka tiba di Blue Demon Abyss. Bahkan 8 kapal perang mereka hancur. Apa? Kerugian sebesar itu? Ada 7 atau 8,5 orang suci yang melawan. Kerahkan Mesia Sein kuno dan ratakan jurang ini. Ekspresi bangsawan ras laut dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka dihalangi sejak datang ke wilayah bintang biduk. 8 kapal perang telah tenggelam, yang berarti ratusan orang telah tewas. Ini adalah pukulan besar bagi mereka. Dengan cahaya yang menyilaukan, 2 alat perang suci kuno turun dari langit. Salah satunya adalah Mesia setinggi 9 meter. Yang satu memegang tombak yang dialiri kabut merah, sementara yang lain memegang pedang naga sehitam cahaya iblis. Mereka memulai pembantaian pada saat yang bersamaan. Jeritan terdengar di Blue Demon Abyss. Banyak anggota ras kuno terbunuh. Darah mengalir dan mengubah tempat itu menjadi sungai darah. Ini adalah pertama kalinya ras laut menyerang. Meskipun mereka telah menjarah beberapa tempat penting dari ras kuno, mereka tidak memulai pembantaian seperti ini. Sekarang, mereka menunjukkan taring tajam mereka dan membalas dendam kepada klan mereka. Penduduk asli yang hanya mengetahui seni barbar ingin bersaing dengan ras tingkat tinggi dari wilayah bintang yang luas. Hari ini, kami akan mengalahkanmu sampai kau merasakan sakit. Serahkan semua artefak orang suci kuno. Jika tidak, darah dan tulang akan memenuhi jurang.
Bangsawan ras laut berkata dengan dingin. Oh, klan iblis biru tidak lemah. Itu dikenal sebagai salah satu dari 10 klan ganas besar. Klan ini awalnya memiliki seorang Sein yang mengawasinya, dan reputasinya yang termasyhur menyebar jauh dan luas. Namun, 2 tahun yang lalu, mereka telah menggertak klan manusia dan menantang otoritas para orang suci. Mereka bahkan ingin membunuh Ye Fan dan menghancurkan kediaman Qixi. Mereka ingin memprovokasi Gai Jiuyu untuk membunuh para orang suci dari klan manusia. Selama bencana itu, salah satu leluhur klan berhasil melarikan diri dari bencana. Setelah itu, dia tidak berani kembali ke klan, itulah sebabnya hari ini, klan yang ganas ini tidak dapat melawan. Peta rahasia yang disediakan oleh Iblis Selatan menjadi sasaran. Sebagai contoh, ras iblis biru dan ras iblis adalah ras ganas yang dipenuhi dengan permusuhan dan ancaman bagi dunia saat ini. Mereka adalah sumber kekacauan kecil. 2 tahun yang lalu, klan iblis biru masih sangat sombong dan ingin memulai pembantaian terhadap klan manusia. Sejak Gai Jiuyu membunuh raja leluhur mereka, mereka mengalami kemunduran yang menghancurkan. Sekarang, mereka telah jatuh ke keadaan seperti itu dan malah diserang. Di bawah jurang iblis biru, jeritan naik dan turun saat mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Klan-klan ganas yang dulunya sangat kuat di masa lalu dikalahkan lagi dan lagi hari ini. Sebanyak 7 mesin perang suci Empyrean memasuki dunia bawah tanah dan tak terkalahkan. Tubuh logam semua orang berlumuran darah dan patah tulang saat mereka tanpa ampun merenggut nyawa. Boom! Tiba-tiba, sebuah Empyrean Secret Machia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Retakan muncul di permukaannya dan kemudian meledak. Apa yang terjadi? Markis dari klan laut terkejut dan kembali ke kapal induk. Khawatir akan terjadi kecelakaan, dia memindai seluruh area dengan kapal induk dan menyimpulkan. Formasi kuno itu sangat kuat. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah formasi ini rusak dan tidak lengkap. Machia suci Empyrean itu secara keliru memasuki pola formasi utuh dan terbunuh. Ini adalah formasi Sage Agung. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Gai Jiuyu hari itu. Jika tidak, orang-orang di planet penguasa abadi mungkin tidak akan bisa memanfaatkannya hari ini. Oh, ada kota kuno di dunia bawah tanah. Buka perbendaharaan mereka untukku. Luar biasa. Kelompok penduduk asli ini memiliki koleksi yang kaya. Benda-benda yang menumpuk di perbendaharaan mereka sebanding dengan tambang kuno yang luar biasa. Klan laut terkejut. Ketika mereka membuka harta karun itu, mereka terpesona oleh cahaya terang dan membatu. Setelah sekian lama, terdengar keriuhan suara. Pergilah ke utara dan semua ini akan menjadi milik kita. Klan laut menjadi gila. 4 kapal induk dan ratusan kapal perang menyapu semua rintangan dan terus maju. Harus dikatakan bahwa mereka sangat beruntung. Rute yang mereka tempuh adalah bekas habitat 10 klan ganas besar. Meskipun klan-klan ini sangat ganas, beberapa di antaranya bukanlah klan kerajaan. Yang paling penting adalah bahwa 2 tahun yang lalu, Gai Jiuyu secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh raja kuno mereka. Sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan tempur tingkat suci. Klan laut menyapu bersih semuanya dan maju. Pada akhirnya, mereka bahkan berpencar dan menyerang. Keempat kapal induk bergerak berdampingan dan menyapu abis Blood Moon Rache, Electric Valet Rache, dan Green Goul Rache. Sayangnya, mantan klan ganas sekarang diserang oleh sekelompok Machia dan kapal induk tingkat suci kuno. Mereka benar-benar dikalahkan, darah mereka mewarnai tanah leluhur menjadi merah dan mayat mereka menumpuk menjadi gunung. Ini hanyalah sebuah reinkarnasi. Di masa lalu, mereka tinggi dan perkasa, tapi sekarang, setelah kehilangan raja kuno mereka menjadi ras yang lemah yang diintimidasi dan dibantai. Klan laut merasa sangat puas karena hasil panen mereka terlalu melimpah. Harta karun 10 klan iblis besar dipenuhi dengan mineral langka dan banyak di antaranya adalah harta karun legendaris. Benda-benda leluhur penduduk asli ini terlalu langka. Sepertinya kita tidak perlu menggalinya. Hanya dengan membuka harta karun mereka akan memberi kita kejutan yang menyenangkan. Setelah mengalahkan beberapa ras, kepercayaan diri mereka melonjak. Mereka percaya bahwa kekuatan tempur penduduk asli rendah dan tidak ada yang perlu ditakuti. Selanjutnya, mereka tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa mereka beruntung atau tidak beruntung. Keempat kapal induk bekerja sama dan tidak menyerang ras kuno berikutnya. Hasilnya, mereka menghindari ras raja kuno yang sebenarnya. Ada beberapa raja kuno yang mengawasi tempat ini. Mereka langsung membuka medan perang dan melompat melalui ruang angkasa. Mereka tiba di pegunungan di mana gua api kilin berada dan bergegas ke wilayah ras kaisar. Ini adalah puncak kuno yang megah.
Obat-obatan kuno ada di mana-mana, dan tanaman merambat abadi tumbuh di antara tebing dan puncak batu. Ada juga banyak burung aneh dan binatang yang menguntungkan. Energi abadi bertahan di tempat ini, membuatnya tampak seperti domain abadi. Gua-gua kuno ada di mana-mana. Secara khusus, ada sebuah gua abadi di bagian paling tengah. Cahaya ilahi melonjak dan berubah menjadi cahaya yang berapi-api, menyinari langit dengan cara yang misterius. Pola dao mengalir keluar helai demi helai seperti riak air. Ini benar-benar tanah suci. Klan Laut terkejut. Mereka memiliki firasat bahwa ada harta karun yang tak tertandingi yang terkubur di sini. Jika mereka bisa menurunkannya, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan panen yang tak terbayangkan. Ada yang tidak beres. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Di dalam kapal induk, orang suci kuno Klan Laut tiba-tiba membuka matanya. Sejak dia memasuki wilayah utara, dia selalu duduk, tidak mengambil tindakan atau berbicara. Namun, saat ini, dia terbangun dan terjaga. Itu karena pada saat ini, dia merasakan gelombang aura dao menakutkan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Ketika dia membuka mata surgawi dan menatap ke kejauhan, wajahnya langsung menjadi seputih salju. Bagaimana bisa seperti ini? Bintang purba ini memiliki keberadaan seperti ini. Seorang dewa lahir di sini, dan sekarang, ada auranya yang abadi. Wajah orang suci Klan Laut tidak memiliki warna. Dia sangat ketakutan. Mereka yang benar-benar memahami tempat ini akan menjadi seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Itu karena simbol dao besar yang tak tertandingi berkedip-kedip samar. Kamu benar-benar tidak bisa mengambil tindakan. Namun, ketika dia bangun dan berbicara, itu sudah terlambat. Kapal perang di depan sudah mengambil tindakan, terbang jauh menuju gua abadi api kilin. Siapa yang berani menerobos masuk ke gua abadi kilin api saya? Sebuah teriakan terdengar dari dalam pegunungan. Beberapa lusin orang bergegas ke langit, menghalangi jalan mereka. Empat mesya suci kuno beraksi pada saat yang sama. Tombak berwarna darah di tangan mereka, serta pedang naga hitam yang dicelupkan dalam darah, menebas beberapa lusin ahli di depan mereka. Berani sekali. Para penjaga gua abadi api kilin terkejut. Sejak zaman kuno, tidak ada satu orang pun yang berani menyinggung martabat mereka. Ini adalah pertama kalinya seseorang datang mengetuk pintu mereka. Di luar gerbang gunung, lebih dari 50 sosok bergegas ke langit secara berurutan. Di antara mereka ada 3 orang setengah suci. Meskipun kultivasi mereka sangat kuat, mereka hanya di sini untuk melindungi gerbang. Di dalam salah satu alat perang suci kuno, para ahli Klan Laut memiliki senyum menyeramkan di wajah mereka. Mereka sudah beradaptasi dengan pertempuran semacam ini dan langsung bergegas. Sebuah garis cahaya berdarah melintas. Seorang setengah suci dari gua abadi api kilin dibacok dan mati dengan kejam. Dia tidak bisa menghalangi jalan mereka. 3 alat perang suci kuno lainnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Mereka menggunakan pedang suci, tombak berdarah, dan senjata lainnya. Mereka semua melepaskan kekuatan Dao Sein mereka yang hebat dan bergegas, membantai 2 orang setengah suci lainnya dan sekitar 50 orang. Apakah kamu sudah makan empedu dewa? Apakah kamu lelah hidup? Raungan yang berwibawa dan marah terdengar di kejauhan. Itu berasal dari dalam sebuah gua kuno saat beberapa ratus orang bergegas keluar. Salah satu tetua berubah menjadi seberkas cahaya berapi-api dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Dia dengan mudah menghancurkan 4 mesya yang terbang dan kemudian merobek salah satu dari mereka, meraih orang di dalamnya dengan tangannya. Puff! Darah berceceran saat dia langsung menghancurkan ahli Klan Laut. Mundur! Orang suci dari Klan Laut berteriak dengan ekspresi jelek. Tidak bagus. Salah satu dari setengah orang suci di antara para tawanan mengatakan bahwa bintang kuno ini tidak hanya memiliki orang suci kuno, tetapi juga seorang sage agung. Bahkan mungkin ada kaisar semu yang masih hidup. Seseorang melapor kepada para bangsawan Klan Laut dari dalam kapal induk. Apa? Segera berlayar dan gunakan lompatan spasial untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, mereka merasakan aura yang mengalir keluar dari gua abadi api kilin. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik. Keberadaan yang tak tertandingi sedang bangkit kembali. Boom! Semuanya sudah terlambat. Di dalam pegunungan kuno ini, semua jenis rune dao yang hebat berkedip-kedip. Mereka sangat padat dan menutupi seluruh langit. Tidak mungkin untuk membangun gerbang bintang. Terutama di bagian tengah, gua-gua kuno memuntahkan cahaya warna-warni seolah-olah raksasa sedang hidup kembali. Gua abadi api kilin di tengah adalah yang paling misterius. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 1000 orang bergegas keluar dari setiap gua kuno. Mereka semua sangat marah.
Bahkan di era yang paling menakutkan di era kuno, tidak ada yang berani menggertak mereka seperti ini. Hari ini, sebenarnya ada seseorang yang dengan ceroboh membantai mereka di depan gerbang gunung mereka. Ini adalah jenis penghinaan. Semut, mati untukku. Raja leluhur tua yang keluar pertama kali meraung marah. Dia menunjukkan kemampuan dewa yang tak tertandingi dan meledakkan 3 Mesya kuno lainnya. Dia menghancurkan mereka sampai mati, mengubahnya menjadi tumpukan tulang dan darah yang patah. Klan laut langsung tercengang. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba bertemu dengan orang sekuat itu? Menyerang, tinggalkan tempat ini. Seorang raksasa meraung. Semut yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja leluhur tua itu mengulurkan tangan besar yang menutupi langit. Sejumlah besar kapal perang meledak seolah-olah dia membunuh lalat. Itu sangat menakutkan. Cepat mundur, aku akan menghentikannya. Orang suci dari klan laut mengambil tindakan. Dia berada di dalam Mesya kuno dan misterius. Kekuatannya segera naik ke alam Raja Suci dan bisa menghancurkan sebuah planet. Hong. Dia berubah menjadi kilatan petir dan bergegas menghampiri, menghalangi Raja kuno Gua Api Kilin. Dia terluka parah dengan satu pukulan, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar. Raja kuno Gua Kilin Api terkejut. Dia tidak menyangka tubuh perang logam sedingin es ini adalah seorang Raja Suci. Dia dengan cepat mundur, menghancurkan lusinan kapal perang dengan satu tamparan selama proses ini. Tidak diketahui berapa banyak kultivator klan laut yang tewas. Kau memaksaku melakukan ini. Orang suci dari klan laut menyerang dengan segenap kekuatannya. Dia mengacungkan kekuatan Raja Suci dan menyerangkan sinar cahaya ilahi yang menenggelamkan langit dan bumi. Dia secara langsung menghancurkan Raja kuno ini dan mengubahnya menjadi cahaya berdarah. Apa? Kamu membunuh orang suci kuno dari rasku? Orang-orang di Gua Api Kilin terkejut. Semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Semua mata mereka memerah. Mereka adalah penguasa tanah ini, ras yang paling kuat. Kapan mereka pernah diganggu sampai di depan pintu mereka seperti ini? Selain itu, seorang raja kuno telah terbunuh. Ini hanya seperti cerita fantasi. Jangan biarkan satu pun pergi. Raungan tua dan marah terdengar dari dalam gua kuno. Sepertinya suara itu berasal dari era kuno dan mengguncang banyak kapal perang sampai mereka langsung meledak di langit. Sesosok tubuh bergegas dengan mematikan dan langsung menghantam alat perang Raja Suci, menyebabkannya mengeluarkan suara retakan. Ini adalah seorang tetua yang keriput dengan api kilin mengalir di sekujur tubuhnya. Dia memegang senjata yang menakutkan di tangannya. Hong, sosok lain melesat ke langit. Dia juga sangat menakutkan. Ketika telapak tangannya turun, dia benar-benar langsung menghancurkan sebuah kapal induk dan mengubahnya menjadi bubuk halus. Gua Api Kilin sangat marah dan mengirim seorang ahli yang tak tertandingi. Keluarga kekaisaran kuno yang agung diserang tepat di depan pintu mereka seperti ini. Ini hanya lelucon. Ah! Teriakan sedih terdengar. Orang suci dari klan laut tidak bertahan lama sebelum baju besinya yang kuno dihancurkan oleh raja kuno yang akan habis-habisan. Kemudian, dia hampir disiksa sampai mati. Tubuhnya hancur inci demi inci, dan jiwanya dicabut. Bahkan jika dia ingin mati, itu tidak akan mudah. Dia harus menanggung siksaan yang tak berkesudahan. Seekor induk burung berjuang untuk bebas dengan susah payah dan ingin melesat ke langit. Namun, seberkas cahaya abadi terbang keluar dari gua api kilin dan menebasnya menjadi abu dengan suara siu. Di ujung cakrawala yang jauh, Yevan dan yang lainnya tercengang. Mengapa gua api kilin begitu marah sehingga mereka bahkan menebas senjata kekaisaran yang ekstrim? Bukankah ini sama dengan menggunakan palu raksasa untuk membunuh nyamuk? Kami datang selangkah terlambat. Klan laut pasti akan benar-benar dimusnahkan. Dari semua orang yang bisa mereka provokasi, mereka secara khusus datang ke gua api kilin. Bukankah mereka hanya merayu kematian? Pangeran Suci menghela nafas. Kuharap mereka tidak menemukan rahasia cairan evolusi. Jika tidak, mereka akan datang untuk bertarung dengan kita. Ini adalah pesaing yang sulit untuk diprovokasi, kata Yevan. Hasil panen mereka luar biasa. Dengan membunuh Sein Qiluo yang mengawasi situasi, mereka baru saja berhasil merebut cairan evolusi dari seorang raja yang mulia. Justru karena inilah mereka tertunda dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat klan laut menuju kematian mereka. Cepatlah pergi ke tempat berikutnya. Surga memberkati klan jaring yang melimpah. Mereka pasti tidak bisa menyerang Gunung Phoenix Darah. Pada saat ini, Yevan mulai berdoa untuk orang-orang dari bintang dewa abadi. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, melainkan hatinya sakit untuk cairan evolusi dan induknya.
Klan Net yang melimpah tidak terlalu beruntung. Dalam perjalanan menuju Gunung Phoenix Darah, mereka bertemu dengan klan Raja Kuno yang hebat. Pertempuran sengit pun terjadi, mengakibatkan banyak korban jiwa. Menghadapi klan Raja Abadi yang termasyhur dengan Raja Leluhur yang mengawasinya, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Sejumlah besar Mesia dihancurkan. Tentu saja, klan Raja Kuno ini juga membayar mahal. Mereka hampir rata dengan tanah, dan dua Raja Leluhur meninggal. Ye Fan dan yang lainnya datang tepat pada waktunya. Mereka merebut kapal induk yang paling penting dan berhasil mendapatkan cairan evolusi. Mereka kemudian menghilang ke Cakrawala. Saya telah menerima kabar bahwa dua klan besar telah berkumpul di Gunung Abadi. Ayo kita bergegas. Aku harap kita bisa sampai tepat waktu. Meskipun pesawat luar angkasa yang mereka kirimkan secara misterius jatuh di Pegunungan Hitam, mereka tetap tidak mau mundur. Ini karena mereka secara pribadi telah melihat obat keabadian yang abadi, kura-kura hitam, juga dikenal sebagai obat 10.000 tahun, muncul di sini. Siapa yang tahu bahwa seorang ksatria tanpa kepala telah muncul di Gunung Abadi? Dia berdiri di tengah-tengah wilayah gunung dan mengendarai seekor binatang purba. Dia seperti dewa yang dihidupkan kembali. N. Chapter 1179 Bencana. Wilayah utara berada dalam keadaan kacau. Cahaya berdarah mengalir ke langit dan niat membunuh menyelimuti matahari. Itu adalah pemandangan yang suram dan suram. Ras kuno diserang dalam skala besar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak tanah leluhur ras kuno telah menjadi medan perang. Pesawat ruang angkasa muncul dan berbagai berkas cahaya menembus awan. Darah memercik di mana-mana dan mayat-mayat menumpuk di gunung-gunung. Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Tidak hanya ada satu medan perang. Ras iblis biru, ras bulan darah, ras hantu hijau, ras kabut awan, dan ras bulan perak dihancurkan satu demi satu. Ini mengguncang seluruh tanah gurun timur. Tentu saja, kapal-kapal bangsawan dari bintang Dewa Abadi juga mengalami kerugian besar. Balap awan walet, balap laut biru, balap matahari terbenam, dan balap luo yang meluap semuanya telah membayar mahal. Kekuatan macam apa ini? Mengapa mereka berani menyerang ras kuno? Mengapa sepertinya mereka datang dari luar angkasa? Mereka adalah peradaban dari luar wilayah ini. Mereka memiliki jenis senjata dewa yang berbeda. Kehebatan pertempuran mereka mencengangkan dan tidak bisa diremehkan. Beberapa ras kuno yang sangat kuat disergap. Mereka kebingungan dan meninggalkan tumpukan mayat. Tanah leluhur dari banyak ras besar diwarnai merah dengan darah. Pertempuran ini mengejutkan dunia. Situasi yang telah damai selama bertahun-tahun tiba-tiba rusak. Banyak orang tidak dapat beradaptasi dengan hal ini dan tidak dapat menerimanya. Medan perang demi medan perang terbuka di tempat yang berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Jelas bahwa kelompok orang yang tiba-tiba muncul ini memiliki tujuan yang jelas. Mereka gila. Mereka menyerang ras kuno. Kelompok ahli ini sangat berani. Asal-usul mereka pasti hebat. Bahkan beberapa klan raja kuno sangat menderita. Ini adalah perang yang tidak akan berakhir sampai satu sisi dimusnahkan. Mereka pasti tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak dihancurkan. Seluruh dunia terfokus pada tanah gurun timur. Semua orang mendiskusikan pertempuran yang tak tertandingi ini. Itu hampir merusak keseimbangan ras. Asap dan api perang menutupi tanah dan awan perang yang pekat. Semua ras besar berjaga-jaga. Banyak medan perang telah dibuka. 12 ras besar dari bintang Dewa Abadi tidak biasa. Kapal induk dan alat perang para orang suci kuno bekerja sama untuk membunuh matahari dan bulan. Ye Fan dan yang lainnya mengubah jalur mereka dan tidak langsung bergegas menuju Gunung Abadi. Mereka juga memperhatikan medan perang lainnya. Ketika mereka mendengar bahwa ras Brahmana akan jatuh, mereka mengejar mereka. Pada awalnya, ras Brahman memiliki perjalanan yang mulus. Mereka telah memusnahkan beberapa ras. Hampir semua kultivator dari ras ini telah mati dalam pertempuran. Mesia suci kuno mereka dihancurkan, dan tubuh mereka dicabik-cabik oleh Raja Banteng Iblis Tua. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Ini adalah pertempuran yang sengit. Ras Brahmana hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan Fan Yuntong, seorang suci kuno dengan armor Raja Bijak, dikejar oleh Raja Banteng Tua. Ini terlalu menakutkan. Sialan. Siapa yang bisa memberitahuku mengapa penduduk asli di sini begitu kuat? Beberapa orang yang selamat dari ras Brahman merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Jelas, mereka tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Pada awalnya, pertempuran berjalan dengan sangat lancar. Mereka menyapu bersih beberapa ras dan memperoleh sejumlah besar sumber daya langka. Namun, setelah memasuki wilayah ras iblis lembu,
mereka langsung merasakan pahitnya kekalahan. Kelompok monster bertubuh kekar dan setinggi lebih dari 3 meter ini memiliki beberapa inci rambut lembu yang menyelimuti tubuh mereka. Mereka memiliki sepasang tanduk besar di kepala mereka dan memiliki kekuatan yang kasar. Mereka dapat terus-menerus menghancurkan kapal perang mereka. Melihat sekelompok sapi jantan biadab yang memuntahkan asap putih dari lubang hidungnya, para ahli dari ras Brahman sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Ini benar-benar mimpi buruk. Tidak ada cara lain untuk melawan. Siapa bilang planet purba ini lemah? Penduduk asli ini semua adalah keturunan dewa iblis. Ras Lantuo terkutuk, informasi yang mereka terima semuanya omong kosong. Mereka mengirim kami ke kematian kami. Orang suci kuno Fan Yuntong memimpin sekelompok kecil keturunan langsung dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Semua kapal induk telah tenggelam, dan kapal perang telah berubah menjadi besi tua. Mereka tidak bisa melompat keluar angkasa. Di belakang mereka, 3 ekor sapi jantan tua sebesar gunung. Mereka menatap mereka dengan mata besar mereka. Satu raungan saja dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan bahkan air terjun pun akan mengalir terbalik. Mereka mengejar mereka hingga jutaan mil jauhnya. Terlalu menakutkan. Keturunan langsung dari ras Brahmana yang tersisa bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar. Mereka terintimidasi oleh kekuatan ilahi dari karapan sapi raksasa. Desir. Killing Sein menyerang dan langsung menghancurkan dunia kecil yang telah diciptakan Fan Yuntong. Beberapa kultivator di dalamnya rontok. Swoosh. Dengan kilatan cahaya ilahi 5 warna, Ye Fan bergegas mendekat dan menangkap raja bangsawan dari ras yang melarikan diri hidup-hidup. Anak nakal, ini kamu. Kamu benar-benar datang ke planet kuno ini. Seseorang berteriak saat dia mengenalinya. Ah! Orang-orang dari ras Brahmana berteriak dengan keras. Mereka sangat marah sampai mata mereka merah. Mereka tahu bahwa Yuan Zheng telah menderita kerugian yang begitu besar karena Ye Fan telah merencanakan dan memperhatikannya. Kalian sudah lelah hidup. Rambut emas Pangeran Suci bersinar cemerlang seolah-olah dia terbuat dari emas. Kehebatan pertempurannya melonjak, dan dia sendiri yang bisa membunuh semua setengah orang suci dari ras tersebut. Kaisar Hitam menasihati, jangan bunuh mereka. Tangkap mereka hidup-hidup. Kaisar ini ingin mempelajari pintu berbintang dan membongkar kapal induk. Tawanan pada level ini akan sangat berguna. Keberanian ilahi Pangeran Suci tidak terbatas. Dia menyapukan gada besi hitamnya ke arah musuh, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan jatuh satu demi satu. 3 raja lembu tua mengejar ke tempat ini dan terkejut melihat Pangeran Suci. Kemudian, mereka tertawa dengan jujur dan terus mengejar satu-satunya yang berhasil lolos, Fan Yuntong. Sudah jelas bahwa Fan Yuntong tidak akan hidup lama. 3 raja lembu tua telah menguncinya, jadi kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Kelompok Ye Fan berhasil mendapatkan cairan evolusi dan bergegas ke medan perang berikutnya. Wilayah utara berada dalam kekacauan. Api perang menyebar jauh dan luas, dan banyak ras kuno terseret ke dalam pertempuran melawan kapal induk. Ada banyak medan perang. Harus dikatakan bahwa beberapa dari 12 ras kerajaan dari planet penguasa abadi sangat kuat. Sebagai contoh, ras Zhao telah menyapu bersih semua musuh tanpa menemui tandingan. Ini karena mereka memiliki Raja Suci yang memegang kendali. Dia telah memasuki mekanisme yang menyilaukan dan menakutkan dan tak terkalahkan. Dia telah membunuh 2 Saint King. Selain itu, mereka memiliki firasat buruk. Setelah mencuri sejumlah besar sumber daya dan menyapu tanah leluhur dari beberapa ras kerajaan kuno, mereka bersiap untuk melompat melalui ruang angkasa untuk melarikan diri dari tempat ini. Dalam pertempuran ini, darah mengalir seperti sungai, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Wilayah utara dikelilingi oleh aura yang mematikan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ini benar-benar bencana. Dari mana para kultivator ini datang untuk memusnahkan beberapa ras kerajaan kuno? Seluruh dunia menatap wilayah utara. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Saya mendengar bahwa bahkan gua api kilin diserang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, seorang suci terbunuh. Sekarang, klan sangat marah. Orang-orang dari gua kilin api memang sangat marah. Mereka berinisiatif untuk menyerang, mencari pesawat ruang angkasa dan senjata kekaisaran. Ras awan api telah mengalami kerugian besar sebelumnya karena mereka bertemu dengan ras kerajaan kuno yang kuat dengan Raja Suci yang mengawasinya. Mereka mengalami kekalahan besar dan nyaris tidak berhasil melarikan diri dari bencana ini. Mereka sangat marah dan mengabaikan segalanya. Mereka menggunakan kekuatan terlarang untuk menyapu gunung-gunung dan sungai-sungai dan semua makhluk hidup.
Mereka membunuh dengan cara mereka sendiri dan tanpa sadar mengubah pegunungan di sekitar Gunung Phoenix Darah menjadi abu. Selain itu, beberapa ratus ahli yang berpatroli berubah menjadi kabut berdarah, semuanya mati. Gunung Phoenix Darah adalah ras kerajaan kuno, jadi bagaimana mereka bisa menelan ini? Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka mengambil tindakan secepat kilat dan mengubah seluruh ras menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Ketika Gua Api Kilin dan Gunung Phoenix Darah beraksi, wilayah utara melonjak dengan puluhan ribu garis cahaya yang kacau. Kedua ras kerajaan besar itu sangat marah, dan itu sama seperti menembus langit. Seluruh wilayah utara seperti air mendidih, menjadi benar-benar kacau. Ras kuno mengatakan bahwa ada lebih dari 10.000. Meskipun itu berlebihan, masih ada banyak dari mereka. Orang-orang dari bintang Dewa Abadi hanya menggerakkan beberapa lusin ras. Sekarang, semua ras raja wilayah utara menerima berita itu dan pindah bersama. Ini benar-benar sebuah bencana. Kapal induk dan kapal perang yang tersisa segera jatuh ke dalam rawa yang terdiri dari 10.000 ras. Pasukan ras kuno muncul di mana-mana, membuat wajah 12 ras dari sisi lain segera berubah menjadi seputih salju. Mereka benar-benar tercengang. Sial, informasinya salah. Ini terlalu konyol. Apakah kita datang ke neraka? Mengapa ada keturunan dewa iblis di mana-mana? Bagaimana kita melawan ini? Bajingan Lantuo, para dewa iblis harus dibunuh 10.000 kali. Kita telah memasuki kerajaan iblis. Bahkan jika semua ras raja dari bintang Dewa Abadi turun bersama, kita mungkin tidak akan bisa menaklukkan tempat ini. Aku mengutuk iblis-iblis ini. Di dalam pesawat ruang angkasa, para ahli dari bintang penguasa abadi semuanya pucat. Mereka semua tertegun. Pasukan ekspedisi terus melarikan diri, dan pesawat ruang angkasa meledak. Jumlah korban tewas sudah tak terhitung lagi. Ras Zhao memiliki seorang raja suci yang mengawasinya. Awalnya, hasil pertempuran mereka berlimpah, tetapi mereka ragu-ragu setengah langkah dan ingin mengambil alih satu tanah leluhur lagi. Pada akhirnya, sudah terlambat untuk menyesal. Itu karena dua ras kerajaan kuno telah mengambil tindakan. Cahaya surgawi yang abadi terbang dan mengubah raja suci mereka menjadi abu. Ye Fan dan yang lainnya melintasi kehampaan dan bergegas menuju gunung abadi. Mereka tidak berani menggunakan kapal induk sekarang karena 10.000 ras kuno semuanya sangat marah. Jika mereka melihat kapal perang seperti itu, mereka semua akan menyerang bersama. Aura gunung abadi itu aneh. Keluarga Chao dan keluarga Mohis dari Origin Demon Ocean semuanya pucat. Lusinan kapal perang yang masuk bahkan tidak bisa membuat gelembung sebelum meledak secara misterius. Bahkan kapal induk tidak bisa bergerak sedikit pun setelah jatuh. Tampaknya jika mereka ingin melarikan diri, mereka membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk menemukan jalan keluar. Sialan, bukankah mereka mengatakan bahwa bintang purba ini tidak kuat? Mengapa saya merasa seperti kita telah jatuh ke dalam sarang iblis? Para bangsawan keluarga Chao meraung. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Salah satu kapal kuno kita jatuh, tapi kenapa kita tidak bisa mengirimkan sinyal apapun? Keluarga Mohis dari Origin Demon Ocean juga sangat marah. Kapal induk itu memiliki seorang kultivator dari keluarga Mohis, seorang putra yang sangat disukai oleh orang suci leluhur. Sekarang dia telah jatuh, sulit bagi mereka untuk menerimanya. Serang, hancurkan tempat ini. Kita bahkan bisa menghancurkan planet, jadi mengapa kita harus takut pada sebuah gunung hitam? Bangsawan keluarga Mohis memberi perintah. Beberapa kapal induk naik ke udara dan mengarah ke gunung abadi, melepaskan cahaya yang berkobar. Energi semacam ini cukup untuk mengubah planet-planet kecil menjadi abu, dan sekarang, itu semua demi membuka pola Dao di sini. Sinar cahaya yang sangat besar yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia melesat ke arah gunung abadi. Kekuatan ilahi itu sangat mencengangkan. Apa yang mengejutkan keluarga Mohis dan keluarga Chao adalah bahwa tanda Dao di dalam gunung abadi muncul dan mengubah semua serangan menjadi ketiadaan. Mereka sama sekali tidak berguna. Pada saat yang sama, seorang penunggang kuda tanpa kepala muncul di tengah gunung hitam. Dia mengacungkan tombak besi dan menusuk ke depan. Hong! Ini adalah bencana yang dapat meruntuhkan langit dan meruntuhkan bumi. Sejumlah besar kapal berubah menjadi abu beterbangan dan meledak bersamaan. Sementara itu, beberapa kapal induk juga hancur satu demi satu, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Kedua ras memiliki raja-raja suci yang hadir. Mereka beraksi bersama, tapi mereka semua mengeluarkan tangisan menyedihkan saat tubuh mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut berdarah. Kedua ras mengalami kekalahan besar. Hampir 80% pasukan mereka musnah dalam sekejap.
Ketika Ye Fan dan yang lainnya bergegas, mereka kebetulan melihat pemandangan ini dari kejauhan. Tubuh mereka semua menjadi dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Di dalam Undying Mountain, seorang penunggang kuda tanpa kepala perlahan-lahan membalikkan tubuhnya dan kebetulan menghadap ke arah ini. Meskipun dia tidak memiliki kepala, sepertinya ada sepasang mata sedingin es yang menatap ke arahnya. Chapter 1180 Janji di Area Terlarang. Gunung-gunung hitam ada di mana-mana, dan setiap gunung menjulang tinggi ke langit. Mereka bergerombol bersama, membentuk zona bahaya paling menakutkan di dunia, Gunung Abadi. Di tengah-tengah puncak-puncak besar itu, kabut hitam melingkar membentuk spiral. Sungguh misterius yang tiada taraf. Sejak zaman kuno, selain Kaisar Void, tidak banyak orang yang masuk. Pada saat ini, mayat tanpa kepala menghadap ke arah ini. Itu membuat seluruh tubuh seseorang menjadi dingin, dan bahkan tulang-tulang mereka tampaknya telah membeku. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan melihatnya. Saat itu, dia pernah bertemu dengannya ketika dia secara tidak sengaja memasuki Gunung Abadi. Orang ini melindungi tanah suci di pusat Gunung Abadi dan tidak mengizinkan siapapun untuk menyinggung perasaannya. Di tengah Gunung Abadi, ada total 108 puncak utama. Gunung-gunung hitam itu seperti tinta yang mengelilingi tanah rahasia itu. Itu sangat menakutkan. Ksatria tanpa kepala itu seperti dewa, membuat jiwa semua orang bergetar. Sulit untuk membayangkan levelnya. Dia benar-benar menghancurkan dua raja suci menjadi kabut berdarah. Tunggangannya adalah kuda batu. Mata emas pangeran suci seperti kilat. Ksatria tanpa kepala itu mengenakan pakaian dewa hitam yang mengalir dengan cahaya hitam. Itu penuh dengan tekstur. Dia tinggi dan gagah. Dia memegang tombak emas hitam di tangannya dan memiliki penampilan yang menaklukkan surga. Sayangnya, dia tidak memiliki kepala. Ada sedikit darah di sekitar lehernya seperti baru saja dipotong. Yang dia duduki adalah seekor kuda batu yang tinggi. Kuda itu menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Kuda itu mengangkat kepalanya dan meringkik. Kuda itu sangat kuat. Kuku-kuku batunya yang besar akan menghancurkan kehampaan setiap kali mereka turun. Kuda batu adalah roh suci yang belum mencapai tingkat kesempurnaan. Itu tak terduga. Orang bisa membayangkan kehebatan dan kesulitan pertempuran ksatria ini. Apa sebenarnya yang ada di pusat Gunung Abadi sehingga eksistensi yang begitu menakutkan muncul? Dia tidak memiliki kepala, namun dia masih hidup. Ini seharusnya hanya menjadi pelindung dan bukan penguasa Gunung Abadi. Dia membunuh dua raja suci dengan satu tombak. Teror di wilayah terlarang bisa dilihat, kata Kaisar Hitam dengan suara berat. Jizi biasa saja dan diam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ayahnya pernah bertarung di sini dan bertukar pukulan dengan eksistensi yang tak tertandingi. Tahun-tahun itu tanpa ampun. Kaisar Void telah lama terkubur di alam semesta yang gelap, dan jasadnya tidak diketahui keberadaannya. Dia keluar. Dia menginjak puncak hitam. Dia akan keluar. Dongfang Ye mengangkat gada gigi serigalanya dan berteriak. Platform formasi Kaisar Hitam telah lama dipersiapkan, dan tempat ini cukup jauh dari Gunung Abadi. Mereka punya banyak waktu untuk pergi jauh. Ayo lompat keluar angkasa dan tinggalkan sarang iblis ini. Orang-orang keluarga Cao dan keluarga Mo semuanya terkejut, dan mereka semua berteriak keras. Tadi, di bawah serangan tombak itu, kurang dari 20% dari mereka selamat, dan itu karena mereka berada jauh. Namun, ketika penunggang kuda tanpa kepala menyerbu, langit runtuh, dan kapal-kapal perang meledak seperti kembang api. Mereka semua berubah menjadi debu oleh aura yang kuat. Monster macam apa ini? Dia bahkan belum menyerang kita, tapi auranya sudah tak tertahankan. Kematian. Ada kematian di mana-mana. Pada akhirnya, hanya kapal induk keluarga Cao yang berhasil melarikan diri. Kapal perang lainnya dan keluarga Mo semuanya jatuh, menabrak di sini. Penunggang kuda tanpa kepala tidak peduli. Dia tidak menyerang. Dia hanya melepaskan aura yang kuat, yang menciptakan pemandangan yang menakutkan. Kapal induk keluarga Cao yang masih hidup tidak menyerang terlalu jauh sebelum terguncang keluar dari Stargate oleh niat membunuh yang tajam. Ia meraung-raung saat terbang ke kejauhan. Penunggang kuda tanpa kepala tidak terlihat terlalu lama. Dia melangkah ke dalam kehampaan seperti makhluk abadi yang terbang dan memasuki gerbang alam. Dia benar-benar ingin mencari keberadaan Ye Fan dan yang lainnya. Kaisar ini gelisah. Mengapa saya merasa seperti bencana akan segera terjadi? Saat melintasi langit, jantung Kaisar Hitam berdebar-debar. Saya juga memiliki firasat bahwa bencana akan segera menimpa kita. Ye Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Pangeran Suci sangat serius.
Dia juga memiliki perasaan yang sama. Perasaan spiritual orang semacam ini adalah yang paling tajam, dan dia bisa merasakan datangnya bencana besar sebelumnya. Cepat pergi ke keluarga Jiku, dia datang untukku. Dia merasakan aura yang diwarisi ayahku dariku. Jizi, yang biasanya diam, berkata. Hati semua orang menegang. Mereka percaya bahwa bencana besar ini berasal dari Gunung Abadi, dan mereka sedang mengincar mereka. Dalam kehampaan misterius, mereka merasakan keberadaan penunggang kuda tanpa kepala. Kuda batu itu melompat melalui kehampaan dan mengejarnya. Untungnya, Kaisar Hitam telah memahami rune formasi Kaisar kuno. Kecepatannya sangat cepat, dan dia memasuki wilayah selatan dalam sekejap mata. Detik berikutnya, dia muncul di depan keluarga Ji. Kekacauan kegelapan tidak akan turun lagi, kan? Ekspresi semua orang jelek. Weng. Segera setelah itu, sebuah cermin kuno berkedip-kedip. Itu sederhana dan mengesankan, muncul entah dari mana. Air terjun kekacauan primitif mengalir deras, pemandangannya luar biasa. Dewa. Ini adalah dewa di dalam cermin Kaisar Void yang hidup kembali dengan sendirinya. Itu memancarkan aura yang mengesankan dari seorang kaisar kuno. Pada saat ini, semua orang di wilayah selatan merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi berlutut. Ras-ras besar semuanya terguncang. Burung-burung dan binatang buas semuanya terbaring di tanah, meratap dalam kesedihan. Cermin Kaisar Void mengoyak ruang angkasa, menghilang dalam sekejap, melintasi ratusan juta li saat melesat menuju Gunung Abadi. Kekuatan seorang kaisar yang tak tertandingi menutupi langit dan bumi. Meskipun bergerak melalui kehampaan, aura kaisar kuno jenis ini masih menghancurkan dunia. Itu meluap, membuat banyak ras yang kuat gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Ye Fan dan yang lainnya semua tercengang. Cermin kuno ini hidup kembali dengan sendirinya, tidak membutuhkan siapapun untuk mengaktifkannya. Dewa di dalamnya hanya kehilangan raungan besar ke arah langit. Seolah-olah Kaisar Void telah muncul kembali. Ini adalah senjata ayahku. Senjata itu menemaninya dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Senjata ini melihat perubahan di Gunung Abadi dan bertarung menggantikan Kaisar Void. Kelembapan muncul di mata Jizi. Honglong. Reaksi penunggang kuda tanpa kepala itu cepat, segera memutar kudanya kembali, memasuki Gunung Hitam. Kuda batu yang akan menjadi roh suci itu gemetar. Kuda itu menginjak-injak langit dan bumi, berbaring di antara 108 puncak hitam. The Void Mirror melepaskan seberkas cahaya abadi, langsung menyerbu ke pusat Gunung Abadi. Itu menyebarkan cahaya kuno yang tak berujung, membuat tempat itu terlihat sangat aneh. Kabut hitam melengkung ke atas, membuat kontak dengan cahaya abadi itu. Tidak ada ledakan besar, tidak ada suara keras, hanya ada jenis cahaya yang tampak seperti naik ke keabadian yang melonjak. Setelah mati selama bertahun-tahun, kehendak Kaisar Void masih belum hilang. Menurut perjanjian, Gunung Abadi seharusnya tidak muncul di dunia. Itu bisa dianggap bahwa kita gegabah. Sebuah suara kuno yang tidak membawa fluktuasi emosional terdengar dari kabut hitam yang paling misterius. 108 puncak hitam bergemuruh dan bergetar bersama. Dalam jarak sejuta li, semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka dengan jelas mendengar suara ilahi ini, dan tidak ada satu orang pun yang tidak terguncang. Dikabarkan bahwa Kaisar Void menyerang wilayah terlarang dan mencapai kesepakatan dengan semua pihak. Itu sebenarnya benar. Weng, cahaya abadi berkedip-kedip. Cermin kuno itu menghilang, langsung muncul di keluarga Ji. Cahaya itu terkendali, menjadi sederhana dan tanpa hiasan, kehilangan energi kaisar yang agung. Sosok-sosok kosong berkedip-kedip di cermin, dan suara itu muncul kembali. Segala sesuatu yang baru saja terjadi diputar ulang melalui cermin kuno ini. Ye Fan, Pangeran Suci, Dongfang Ye, dan yang lainnya semua terkejut. Mata Jizi berbinar-binar. Dia diam-diam berbalik, membawa cermin kuno itu ke kedalaman keluarga, menghilang dari pandangan. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Hitam sangat jelek, penuh dengan kekhawatiran. Waktu yang ditentukan pasti akan segera tiba. Jika tidak ada hal yang tak terduga terjadi, itu adalah saat jalan keabadian terbuka. Pada hari itu, keberadaan wilayah terlarang yang tak tertandingi pasti akan muncul. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi. Wilayah utara berada dalam kekacauan. Meskipun para ibu akan dimusnahkan, konsekuensi dari gangguan ini masih jauh dari selesai. Dari mana kekuatan ini berasal? Mereka benar-benar berani bergerak melawan ras-ras kuno. Sepanjang jalan, mereka semudah mematahkan rumput kering, memusnahkan sejumlah besar ras besar. Sampai-sampai beberapa tanah leluhur ras kerajaan kuno diratakan.
Yevan dan yang lainnya memasuki kembali wilayah utara karena dia tahu bahwa masih ada ras yang belum dimusnahkan, dan itu adalah klan Lantuo. Mereka pergi ke tambang kuno asal, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Pada saat ini, wajah klan Lantuo semuanya berwarna hijau. Mereka mengutuk dalam hati, mengutuk siapa yang tahu berapa kali mereka telah mengutuk iblis selatan. Bukankah ini jelas-jelas jebakan? Ini adalah dunia iblis, dan kata, lemah, tidak akan pernah berhubungan dengan tempat ini. Kita tamat. Sejak lebih dari 20 kapal perang jatuh ke wilayah terlarang awal mutlak dan sebuah kapal induk meledak di dalamnya, mereka sudah memiliki firasat buruk dan segera naik ke udara. Namun, sebuah fluktuasi misterius ditransmisikan dari kedalaman wilayah terlarang. Kapal mereka hancur satu demi satu secara diam-diam, sangat menakutkan. Wajah klan Lantuo berubah menjadi hijau. Mereka tidak peduli lagi dengan apapun, hanya ingin melakukan lompatan spasial dan meninggalkan tempat yang hancur ini. Namun, gerbang bintang tidak dapat dibangun, jadi tidak ada cara untuk melarikan diri. Mereka mengatupkan gigi mereka, melepaskan serangan paling ganas yang cukup untuk menghancurkan domain bintang. Peng! Seseorang berjalan keluar dari tambang kuno asal, seolah-olah dao surgawi berubah menjadi bentuk manusia, kabur dan menakutkan. Kekuatannya menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, seolah-olah seorang yang abadi telah terlahir kembali. Klan Lantuo benar-benar tercengang. Itu bukanlah makhluk yang sebenarnya, melainkan makhluk yang terbentuk dari origin Lifestone. Inilah yang paling mereka inginkan. Banyak orang menelan ludah mereka. Tubuh yang terbentuk dari origin Lifestone melepaskan helai demi helai kemegahan abadi, memenjarakan semua ibu. Bahkan jika Daoyan masih hidup di masa lalu, dia mungkin tidak akan berani menerobos masuk ke tambang kuno asal. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari dalam tambang ilahi. Sementara itu, tubuh batu kehidupan asal itu bergetar, dan pancaran cahaya berkembang, tenggelam. Orang-orang klan Lantuo ketakutan setengah mati. Siapa yang ada di dalam tambang kuno asal ini? Daoyan adalah dewa kuno dari bintang utama abadi, dikabarkan telah memperoleh Dao 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Kemanapun cahaya itu lewat, semua ibu dan alat perang dewa kuno berubah menjadi abu terbang, benar-benar musnah. Bahkan Raja Suci klan Lantuo bahkan tidak bisa mengeluarkan dengusan sebelum berubah menjadi hamparan cahaya berdarah di tempat, benar-benar menguap tanpa meninggalkan apapun. Hong! Di saat yang sama, kapal keluarga Raja Awan Valet di atas sarang 10.000 naga benar-benar dihancurkan oleh gelombang ungu yang dilepaskan oleh lonceng 10.000 naga, berubah menjadi asap dan debu. Pada titik ini, tirai jatuh pada pertempuran besar. Semua kapal induk dihancurkan, dan selain beberapa Mesya kuno yang lolos, 12 klan raja besar hampir sepenuhnya musnah. Namun, badai itu tidak bisa dipadamkan. 10.000 ras kuno sangat marah, dan mereka tidak menginginkan apapun selain menjungkir balikkan langit. Mereka bahkan berani menyerang keluarga kekaisaran kuno jauh. Apakah orang-orang ini memakan empedu dewa dan ingin menentang langit? Keabadian, mereka berasal dari bintang kehidupan yang disebut keabadian, dan mereka berani menyerang kita. Semut-semut ini pasti sudah lelah hidup. 10.000 ras kuno meraung. Pada hari itu, banyak klan kerajaan yang radikal dan menakutkan mengumumkan bahwa mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyerang wilayah bintang keabadian, membunuh sampai sungai darah mengalir dan gunung mayat mengalir. Adapun siapa yang memiliki panen terbesar, tidak diragukan lagi adalah kelompok Yevan. Dalam pertempuran ini, mereka telah merebut 3 kapal induk yang tidak rusak, 5 Mesya ilahi kuno, dan cairan evolusi dari 5 bangsawan besar. Namun, Kaisar Hitam sangat cemas dan berkata, ini terlalu mendesak. Setelah jalan keabadian terbuka, saya pikir itu akan menjadi waktu yang ditentukan. Keberadaan yang sebanding dengan Kaisar Agung akan muncul.